ketika itu suasana, kondisi masyarakat di Mekah, Anda tahu sendiri, begitu kacau dia. Orang untuk berpikir jernih tidak bisa dia di sana. Dia harus meninggalkan itu dan melakukan semacam meditasi, perenungan, pengheningan cipta, sehingga jernih sama sekali di sini tidak terganggu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah di Gua Hira itu. Beliau menjauh dari dunia yang pada waktu itu tidak karu-karuan kacaunya, untuk supaya bahasa Jawanya menep. Jadi air itu menjadi tenang, tidak terkacaukan oleh apa-apa. Ketika itu bening, ketika hening, maka jarum jatuh pun akan terdengar. Maka dia bisa menyerap suara-suara tidak hanya di dunia ini, suara di luar itu. Karena keheningan, kebeningan yang ada di sini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. That the Quran is in fact the whole of creation. It is God's spirit and will going through the world. For the verse in the Quran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. That the Quran has been rendered into Arabic for human beings to understand. But in essence, the Quran is beyond human comprehension. So there is so much to the Quran than what we think of when we look at this Mus'haf, the text of it written in the Arabic language. So when we have that sense of the Quran as the Spirit of God in the world, we can understand how transformative it can be when given with the spirit that the Prophet infused in it. Because again, the Quran and the relationship between the Quran and the Prophet ﷺ is also not appreciated. So when the Prophet, with his supreme spiritual vision and achievement, conveys the Quran, he is conveying it through the power of his personality and spirit. And that was totally transformative. Kalau Anda lihat ayat-ayat Quran yang turun di Mekah, itu bom atom itu. Meledak itu. Coba umpamanya dikatakannya dalam satu ayat yang katakan wa tuhibbunal mal hubban jamma. Kamu mencari harta itu begitu rupa. Itu enggak apa-apa. Tapi ini dengan menghisap darahnya orang yang enggak punya ini. Darah yang terlantar, para budak yang sekitar Ka'bah itu. Nah, jadi kalau kemudian pada tahun ke-8 Hijrah patung-patung yang ada di keliling Ka'bah, ya, ada 360. Itu bukan semata-mata menghancurkan Ka'bah, tapi menghancurkan sistem yang hisab ini. Itu perlambang dari itu. Ini yang tidak disadari oleh orang-orang yang belajar Quran. Saya pernah sekritik apa yang diajarkan di IAIN ini. Apa yang diajarkan di UIN itu tentang tafsir. Kok tidak bergerak juga gitu. Tetap begitu-begitu aja.
la yamassuhu illal mutahharun. Itu tidak mungkin disentuh kecuali orang-orang yang suci. Jadi bukan yang ada dalam ini, bukan. Karena yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu juga dari sana, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari apa yang dari Lauh Mahfuz. Maka yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu juga tidak bisa disentuh kecuali orang-orang yang suci. Bukan hanya sekedar itu wudu. Kalau malaikat kan tidak perlu wudu, ya. Yang di sana itu kan la yamassu ilal mutahharun, yang tidak bisa disentuh kecuali orang suci, ya. Siapa? Ya malaikat. Yang titisannya yang ada di sana adalah sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu juga seperti itu, tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang bersih hatinya. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyah. La syarqiyyati wa la gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Dalam Al-Quran disebutkan nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin. Al-Quran itu merupakan sambungan antara langit dengan bumi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, kepada hatinya. Ala qalbika. Jadi qalbika di sini. Jadi ala qalbika, hati kamu Muhammad, ya, ini memang mempunyai makna yang dalam, ya, ala qalbika. Jadi sesuatu hubungan langit yang disampaikan kepada bumi disampaikan melalui hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rentang waktu 23 tahun. Orang Islam dalam keadaan bahagia, orang Islam dalam keadaan perang, orang Islam dalam keadaan damai, orang Islam dalam keadaan disia-siakan. Ini tajribah selama kurun waktu 23 tahun. Karena itu untuk memahaminya kemudian menjadi sangat sulit, ya. Jangan, ya, kemudian mengambil, ya, namanya 23 tahun. Ada orang yang sedih-sedih misalnya, mengambil yang sedih-sedih saja. Selama 23 tahun mengambil yang bahagia, diambil bahagia-bahagianya saja. Atau mungkin yang mengambil ketika Nabi ibadah, ya, diambil ibadah-ibadahnya saja. Atau mengambil pas perang, diambil pas perang-perangnya, pas damai, diambil damai-damainya saja. Padahal Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun, dan itu merupakan kesatuan utuh hubungan antara Al-Quran dengan wahyu, yang itu kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pesan-pesan abadi atau perennial
sebagaimana terkandung dalam ayat-ayat muhkamat. Dan ada pesan-pesan yang terkait dengan asbabun nuzul, sangat terkait dengan konteks, sebagaimana dalam ayat-ayat mutasyabihat. Dengan kata lain, pengkaji Al-Quran perlu sadar atas pesan-pesan abadi dan temporal, atau pesan-pesan sentral dan periferal. Tanpa kesadaran demikian, pengkajian terhadap Al-Quran akan cenderung mudah terjebak pada pendekatan parsial dan bisa menjadi reduksi terhadap keluhuran ajaran Islam sendiri. Di sini ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima Al-Quran. Ini kalau kita ibaratkan mata air, kemudian perjalanan yang sekian belas abad itu, 15 abad itu air yang jernih dari mata air itu sekarang sudah menjadi sungai, dan sungai itu sudah sampai muara. Anda bisa melihat muara itu. Di muara kita tidak melihat lagi jernihnya air, karena di situ sudah bercampur lumpur, bercampur sampah dan segalanya. Karena itu kita harus melacak ke sana. Kita lihat Quran, tapi sekaligus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya kita ngambil air jernih untuk melihat mana sih yang jernih. Jadi, sekarang Anda bisa melihat ada orang Islam mengaku umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi perilakunya justru bertentangan dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah lembut, dia kasar. Kalau Rasulullah pemaaf, dia pemarah. Sangat jauh sekali. Padahal dia mengaku umatnya Muhammad. Tentu ada yang tidak beres ini. Ketika di muara dia melihat lumpur, disangka itu mata air. Disangka air jernih. Jadi kalau Anda bisa punya waktu memperinci banyak sekali ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang justru tidak dilakukan oleh mereka yang mengaku umatnya Muhammad. Al-Quran sendiri menyatakan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang pengetahuannya mendalam atau ar-rasikhuna fil ilmi yang memahami Al-Quran, dan mereka berkata, kami beriman semua berasal dari sisi Tuhan kami. Sedangkan mereka yang hatinya sakit, maka mereka akan mengikuti penyakitnya dalam memahami Al-Quran. Karena tidak mampu membedakan antara yang jernih dan yang keruh, mereka sering membiarkan fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah akan menunjukkan ayat-ayatnya di horizon dan di dalam diri manusia, hingga jelaslah bagi mereka bahwa Dia adalah Maha Benar. Mereka yang bersih hatinya akan mampu menangkap makna dan pesan-pesan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertebaran di kaki langit dan di dalam diri manusia. Jika tidak, bukan berarti ayat-ayat itu tidak ada, tapi kemampuan menangkap dan memahami yang tidak ada. Inilah yang kemudian dikenal sebagai ayat-ayat kauniyah, yang penafsirannya banyak dilakukan oleh para saintis, yang melengkapi ayat-ayat kauliyah, yang penafsirannya banyak dilakukan oleh para ulama dan intelektual. Galileo Galilei, the great astronomer, he was convinced that Revelation has, so to speak, two books, and you have similar visions also in Islamic theology, two books, the book of nature and the book of Revelation. So he thought you can read both books at once, but you have not to oppose them. You have to see them in agreement, and that of course means you have to correct what? Well, you cannot correct the scriptures. You have just to, the scripture has to remain as it is.
but you have to interpret the scripture according to the results of science. That is the decisive point. If you want to adapt scripture to the sciences, that is impossible. But you can, of course, interpret the Bible, the Quran, according to the results of sciences. كان القرآن أدان بقوة هذه الأبوية، وسعى إلى تحطيمها، وسعى إلى تحطيم ما يصاحبها من أخلاقية، فبنى أخلاقية جديدة على أساس رابطة روحية إيمانية، بدلا من الأخلاقية القائمة على التعصب وعلى الفخر القبلي، وسعى إلى تقديم نظام اجتماعي قائم على المساواة وقائم على عدم التمييز بين الناس إلا على أساس التقوى، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقام بتقديم نظام فكري يتجاوز الحفظ والتقليد والتلقي إلى نظام يفسح المجال للتفكر والتفقه والتعقل. كثيرا ما يشير القرآن، ما يستخدم القرآن هذه الإشارة: لعلكم تتذكرون، لعلكم تتفكرون، لعلكم تعقلون، لعلكم تفقهون. باستمرار القرآن يحاول أن يطور عقلية جديدة بدلا من العقلية القائمة على التلقي والحفظ إلى آخره. It is not only that we understand the Quran and reflect on the meaning of the words and the stories and the narratives, but it is in the very letter, in the very nature of it, it is transformative. That's why even when you read it without understanding it, it is changing you. If you are open for it to change, because it is its ability to transform the person is correlative to the person's openness to being transformed. So when you look at Sayyidina Umar radiallahu anhu, the very well-known Sahabi, the second Caliph, in Jahiliyyah, he buried his daughter alive. And she was, as he was digging her grave, she was brushing the hairs from his beard. And later on in his life, he lamented the fact that he did that. He used to make a sort of a statue out of dates and worship it. And when he gets hungry, he eats it, not realizing the contradiction. That Umar was so transformed by the Quran that he became a sort of a phenomenon of justice and compassion and peace and understanding. Nabi kan bingung ya sebelum dia menerima wahyu itu. Dia ke Gua Hira. Di sana dia mendapat jawaban itu. Apa yang dia dapat di sana. Tapi setelah itu, saya mendapat wahyu, dia turun, masuk ke tengah-tengah masyarakat. Jadi spiritualitas itu harus untuk mengubah masyarakat yang tidak adil ini. Mengubah masyarakat yang kehilangan pegangan ini. Mengubah masyarakat yang tidak punya tujuan ini. Agar memiliki tujuan yang jelas. Jadi spiritualitas itu bukan hanya untuk bersama, untuk saya dekat dengan Allah ya, akrab dengan Allah. Tapi masyarakat dikelilingi semacam itu tidak benar. Oleh sebab itu dalam Quran itu dalam surat Ali Imran Pak ya. Jadi ada hubungan vertikal dengan Allah itu harus nampak dalam hubungan horizontal ini. Hablum minallah wa hablum minan nas.